Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada penjabat yang kebijakannya tidak pro rakyat. Sementara itu berbagai peristiwa terjadi dalam sepekan ini, yakni kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi, penggusuran berakhir ricuh di Tambun Bekasi, hingga kisruh ratusan siswa terancam gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Takut mengecewakan rakyat saya. Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada para pejabat negara yang bandel dan tidak mau mengikuti arah kebijakan yang pro rakyat. Hal itu disampaikan Presiden pada peringatan hari lahir Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Februari 2025. Prabowo meminta seluruh aparat pemerintah untuk membersihkan diri sebelum ditindak tegas. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Harlah NU tahun ini dihadiri seluruh tokoh Nahdlatul Ulama, jajaran Kabinet Merah Putih, hingga anggota DPR DPD RI. Tujuh kendaraan termasuk truk tronton pengangkut galon air mineral terlibat kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi 2 dari arah Ciawi menuju Jakarta kilometer 41. Kecelakaan maut yang terjadi pada Selasa 4 Februari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat itu mengakibatkan 8 korban jiwa dan 11 orang mengalami luka. Isak tangis keluarga menyelimuti proses pemakaman salah seorang korban atas nama Yana Mulyana yang saat kejadian ia sedang berada di luar mobil untuk mengurus e-tol. Hingga kini Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih dalam tahap investigasi kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi 2. Ratusan siswa SMA, MAN maupun SMK di sejumlah daerah berunjuk rasa terkait keterlambatan sekolah dalam memasukkan data di sistem pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Akibatnya, ratusan siswa terancam gagal mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Para siswa pun kini hanya bisa berharap agar nama mereka bisa masuk dalam sistem PDSS. Bahkan video guru Man 1 Lamongan yang memberi penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja viral di media sosial. Sampai masuk 10 itu sudah kita kirim masing-masing. Itu loh. Saya bisa di dalam itu tidak SK. Nah iya, kenapa kok nggak bisa kayak begitu, kenapa? Nah dia kan nggak bisa masuk ke sistem dari pusat itu sistemnya memang yang 45% itu mengorbankan 5% itu semuanya nggak bisa. Pedoman eksekusi menyatakan eksekusi itu bisa ditangguhkan sampai putusan dari pihak ketiga. Kalian ini setan. Di sini kita perlawanan. Sama menghormati hukum, Bang. Abang berdoa dulu lah, Pak. Bahkan kami daftarkan di kantor Bapak, Pak. Bapak lucu. Senin kita sudah bersidang.
Mau eksekusi. Pak, pakai hati nurani Bu, Pak. Saya tidak diizinkan singgah. Saya tidak tahu undangannya tiba-tiba begini. Kami harus percaya sama siapa lagi, Pak? Sertifikat kami resmi. Kamu juga nunjuk. Sejumlah warga yang menghuni perumahan klaster Setia Mekar Residen Jalan Raya Rawa Galong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak saat rumah miliknya akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong tidak terhindarkan dengan petugas kepolisian saat juru sita melakukan eksekusi lahan. Akibat adanya penolakan dari penghuni klaster, eksekusi lahan berjalan alot. Warga Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan kerangka wanita dalam septic tank pada Rabu 5 Februari 2025. Jasad ditemukan di rumah Sunardi. Terungkap kerangka itu yakni Almaidah, yang tidak lain adalah istri dari Sunardi, pelaku pembunuhan pegawai bank keliling. Pembongkaran septic tank dilakukan setelah pelaku mengaku melakukan pembunuhan terhadap wanita lain yang merupakan istri keduanya di tahun 2022. Tim TV One mengabarkan.